Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu dan masih melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis. Kita sampai pada talbis iblis terhadap kaum sufi di dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ya, kemarin kita membicarakan tentang talbis iblis terhadap mereka di dalam bab thaharah. Ya, salah satu talbis iblis di dalam bab ini adalah dengan menyuntikkan penyakit was-was ke dalam hati mereka, terutama di dalam menghadirkan niat. Ya, di dalam menghadirkan niat. Ya, sehingga orang yang terkena penyakit was-was di dalam bab ini ya seringkali mengulang-ulang wudunya karena merasa bahwa belum hadir niatnya ketika memulai wudu. Ya, maka untuk menyingkap talbis iblis ya adalah dengan mengatakan kepada orang-orang yang terkena penyakit was-was ini bahwa jika kamu hendak menghadirkan niat, maka niat itu sudah hadir sebenarnya. Kini kamu tengah berdiri untuk menunaikan suatu kewajiban syariat. Dan itu adalah niat. Tempat niat adalah di dalam hati, bukan di lisan ataupun dilafalkan. Jika kamu hendak membetulkan lafal niat, maka sebenarnya melafalkannya tidaklah wajib. Di samping itu, kamu sudah melafalkannya dengan benar. Lalu untuk apa kamu mengulang-ulanginya? Ibnul Jauzi menceritakan ya di dalam buku ini bahwa salah seorang syekh menceritakan kepadaku, kata beliau, sebuah kisah tentang Ibnu Aqil, bahwa pada satu hari seorang laki-laki menemuinya. Lalu ia bertanya, "Sungguh aku sudah membasuh anggota wudhu, tetapi hatiku berkata, aku belum membasuhnya." Ketika aku sudah bertakbir, hatiku pun meragukannya dan mengatakan, aku belum bertakbir. Ya, seperti itu ya, seorang ini dia terkena penyakit was-was. Ketika dia berwudu, hatinya berkata, dia sudah membasuh wajahnya. Tapi hatinya mengatakan, kamu belum membasuh wajah. Dia sudah bertakbir. Tapi hatinya berkata, kamu belum bertakbir. Maka Ibnu Aqil berkata kepadanya, ya, pada laki-laki ini, laki-laki sufi ini, dia berkata kepadanya, kamu tidak perlu lagi mengerjakan sholat. Ya, kamu nggak perlu lagi mengerjakan sholat. Karena sholat ini tidak wajib lagi atasmu. Ya, tidak lagi wajib atasmu. Kemudian orang-orang bertanya-tanya atas jawaban Ibnu Aqil. Berkata kepadanya, mengapa engkau mengatakan seperti itu kepadanya? Maka Ibnu Aqil pun menjawab mereka,
dengan mengatakan sebuah hadis, menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rufi'al qalamu 'anil majnuni hatta yafiqa." Pena itu sudah diangkat dari orang gila sampai ia waras. Ya, nah demikian. Jadi Ibnu Aqil mengatakan kamu tidak perlu lagi melakukan ini tidak wajib atasmu. Karena kamu ini seperti orang gila hingga kamu waras, begitu. Ya, hanya orang yang tidak berakal yang bertakbir lalu berkata di dalam hatinya saya belum bertakbir. Ya. Ibnul Jauzi mengatakan hanya orang yang tidak berakal, tidak waras, yang sudah bertakbir, dia sudah bertakbir, lalu hatinya berkata, dalam hatinya dia berkata, saya belum bertakbir. Sungguh orang gila memang tidak wajibkan, ya, tidak diwajibkan untuk menunaikan sholat. Ya, nah demikian. Jadi Ibnu Aqil menyamakan ya orang ini seperti orang gila jadinya. Ya, sebagaimana Ibnu Aqil ditertawai oleh kaum sufi karena dia berwudu dengan secangkir air yang sedikit. Ya, seperti yang kita sampaikan kemarin ya, bahwa Ibnu Aqil berwudu dengan menggunakan air yang sedikit air. Ya, mereka pun menertawakannya dan mengatakan bagaimana mungkin berwudu dengan air sesedikit itu. Ya, sementara Rasulullah SAW telah berwudu ya, pernah berwudu dengan air yang lebih sedikit dari itu. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, ini merupakan kejahilan ya terhadap syariat. Ya, Ibnul Jauzi mengatakan, ketahuilah bahwa sebab hadirnya was-was di dalam niat sholat adalah faktor kerusakan akal serta kejahilan terhadap syariat. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa orang yang didatangi seorang ulama lalu dia berdiri menyambutnya kemudian berucap, aku berniat berdiri untuk menghormati kedatangan ulama itu karena ilmunya, seraya menghadapkan wajah kepadanya. Maka orang ini akan dianggap akalnya bermasalah. Ya, sebab sejak dia melihat ulama tersebut, apa yang dia katakan itu telah ada di dalam benaknya, dalam pikirannya. Nah, dan terbukti dari tindakannya yaitu berdiri tadi. Maka ya, was-was seperti ini, ya, orang yang melakukan sesuatu dan hatinya berkata seolah-olah dia tidak melakukannya, ini ada sesuatu pada akalnya. Ya, ini adalah murni was-was dan ini adalah kejahilan yang nyata ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, kita lihat sekarang berapa banyak orang-orang yang terkena was-was seperti ini. Dan mereka mengira bahwa mereka telah sungguh-sungguh di dalam beribadah. Mereka adalah orang yang sangat teliti, telaten, ya, sangat berhati-hati dalam ibadah. Ya, itu yang ada di dalam pikiran mereka. Bahwa mereka melakukan sesuatu yang terbaik. Ya, lebih baik daripada yang lain. Ya, tapi coba lihat bagaimana syaitan mempermainkan pikiran mereka sehingga mereka terhalang dari ibadah yang lebih besar. Ya, misalnya berjamaah. Terluput gara-gara disebabkan karena ia selalu mengulang-ulangi wudunya. Ya, nah ketika mau sholat pun, ya, dia terhalang dari takbiratul bersama imam karena dia mengulang-ulang niatnya, mengulang-ulang takbirnya. Ya, dia terluput ya dari hal yang lebih utama, yaitu bertakbiratul ihram bersama imam atau berjamaah bersama imam. Terluput ya 1 rakaat, 2 rakaat ya karena terus-menerus mengulang-ulangi wudhu mereka. Ya, syaitan mengalihkan mereka dari perkara yang utama kepada perkara yang ya di bawahnya ataupun tidak utama bagi mereka. Dan tentunya ya apa yang terbesit di dalam hati mereka dari was-was itu adalah bisikan syaitan.
Ya, nah demikian. Sebenarnya mereka sudah berwudu, sebenarnya mereka sudah berniat, tapi syaitan mengganggu hati mereka seakan-akan mereka belum pernah melakukannya. Wallahu a'lam. Ya, nah kita lanjutkan. Berikutnya adalah talbis iblis terhadap kaum sufi terkait ibadah salat. Ibnul Jauzi mengatakan, ya sebelumnya kami telah kemukakan talbis iblis terhadap ahli ibadah, ya terkait masalah salat. Dengan talbis itu iblis pun mengelabui, ya kaum sufi ini, ya dengan tipu daya yang lebih hebat lagi, ya daripada ahli ibadah tersebut. Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi mengatakan bahwa salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh kaum sufi, ya, dan ini adalah kebiasaan yang dinisbatkan kepada mereka, yaitu kebiasaan dalam mengerjakan sholat 2 rakaat seusai mengenakan pakaian sufi mereka atau pakaian kebesaran mereka. Mereka menguatkan kebiasaan tersebut dengan hadis, ya, Sumamah bin Uthal, bahwa Nabi SAW memerintahkannya mandi saat masuk Islam, ya, kemudian mengerjakan sholat. Ibnu Jauzi mengatakan, ya, sungguh buruk ketika orang jahil berkecimpung pada sesuatu yang bukan bidangnya. Ya, ini merupakan salah satu tanda as-sa'ah, ya, kehancuran, yaitu idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Tapi ketika sesuatu itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya. Nah, lalu mereka mengkiaskan hadis Sumamah bin Uthal ini dengan 2 rakaat yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan setiap kali mereka mengenakan pakaian suf mereka, pakaian kebesaran mereka, pakaian sufi mereka, ya, dengan hadis Sumamah bin Uthal tadi. Ibnu Jauzi mengatakan betapa buruknya, ya, ketika orang jahil, ya, menyampuri sesuatu yang bukan bidangnya. Ya, karena pada waktu itu Sumamah adalah seorang yang kafir dan baru masuk Islam. Adapun jika seorang kafir masuk Islam, yang diwajibkan adalah mandi. Ya, ini menurut pendapat sekelompok fuqaha, di antaranya adalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ya, kewajibannya adalah mandi, ya, bukan sholat 2 rakaat, ya. Nah, demikian. Ihwal sholat 2 rakaat, tidak seorang ulama pun yang memerintahkan hal itu bagi orang yang masuk Islam. Ya, nggak ada perintah harus mengerjakan sholat 2 rakaat, ya, setelah masuk Islam atau setelah bersyahadat. Yang ada adalah, ya, perintah untuk mandi, bukan sholat. Nah, demikian. Nah, di dalam hadis Sumamah tadi tidak disebutkan kata sholat 2 rakaat. Nggak ada disinggung tentang sholat 2 rakaat. Atau disebut sholat masuk Islam, tidak ada. Sholat taubat 2 rakaat ada. Ya, tapi sholat masuk Islam itu nggak ada. Ya, nah, tidak disebutkan juga di dalam hadis atau riwayat Sumamah tadi. Ya, sehingga mereka tidak bisa dan tidak boleh mengkiaskan hal itu dengan kebiasaan mereka. Dan kebiasaan yang mereka praktikkan itu tidak lain, kata Ibnul Jauzi di sini, adalah merupakan bid'ah yang mereka yakini sebagai sebuah sunnah. Ya, nah demikian. Jadi biasa mereka mengerjakan sholat 2 rakaat setelah mengenakan pakaian kebesaran atau pakaian sufi mereka. Mengkiaskannya dengan hadis Sumamah bin Uthal. Ya, kita katakan bahwa hadis Sumamah tadi tidak mengindikasikan adanya sholat 2 rakaat setelah masuk Islam. Yang ada adalah perintah untuk mandi, ya, mandi setelah masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Dan salah satu perkara terburuk adalah pernyataan bahwa kaum sufi ini punya sunnah tersendiri atau kekhususan, ya, sesuatu yang khusus bagi mereka. Sebab apabila sunnah itu dikaitkan dengan syariat, maka berarti seluruh kaum muslimin memiliki kedudukan yang sama, ya, di dalam sunnah. Ya, dan para fuqaha tentulah mengetahuinya. Lantas, lalu apa maksud para sufi memiliki sunnah tersendiri? Ya, meskipun itu hanyalah suatu
kita katakan hal yang berdasarkan pendapat pribadi? Jawabannya adalah bahwa mereka memiliki sunnah-sunnah tersendiri itu karena memang semua ini sengaja dikarang demi ya status ataupun kepuasan batin. Bahwa mereka berbeda dengan yang lain, bahwa mereka berada di satu tingkatan yang tidak sama dengan kaum muslimin yang lain. Ya, sehingga mereka melakukan suatu hal yang mereka klaim sunnah, tapi tidak ada kaum muslimin yang melakukannya. Ya, tidak ada kaum muslimin yang mengerjakannya, bahkan menganggap hal itu sebagai sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Jadi ya seperti sholat-sholat tertentu ataupun ibadah-ibadah tertentu yang sama sekali tidak ada dalilnya ya di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya, dan mereka beralih ya dari sesuatu yang ada dalilnya kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ya, di sini disebutkan oleh Ibnul Jauzi, kalaulah mereka melakukan sesuatu yang sudah ada dalilnya, berarti tidak ada keistimewaan bagi mereka. Karena jelas pasti kaum muslimin yang lainnya pasti akan mengamalkannya juga. Maka tidak ada pembeda, itu hal yang membedakan antara mereka dengan kaum muslimin. Sementara mereka mengklaim bahwa mereka sudah sampai pada tingkat dan kedudukan tertentu yang tidak dicapai oleh yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian talbis iblis terhadap mereka terkait tempat. Ya, tempat ibadah maksudnya di sini ya. Ibnu Jauzi mengatakan terkait bangunan ribat, yaitu tempat ibadah. Sekelompok ahli ibadah terdahulu telah menjadikannya sebagai tempat untuk menyendiri dalam beribadah. Dan ini termasuk juga kaum sufi di dalamnya. Ya. Nah, jika niat mereka dalam melakukan ini benar, tetap saja mereka keliru. Karena 6 alasan berikut ini. Ya. Nah, jika apa yang mereka lakukan ini benar, tetap saja jika niatnya mereka itu benar, ya, ikhlas, tetap saja tidak benar, tetap saja keliru, ya, tetap saja salah. Karena 6 alasan berikut ini. Yang pertama adalah mereka melakukan bid'ah atas bangunan ini dengan menjadikannya sebagai tempat ibadah. Padahal bangunan tempat ibadah kaum muslimin adalah masjid. Ya, tapi mereka beralih. Mereka meninggalkan masjid. Lalu membuat ribat, ya, tempat-tempat ibadah yang khusus bagi mereka. Ya, memisahkan diri dari kaum muslimin. Nah, jadi apa yang mereka lakukan ini adalah suatu hal yang bid'ah, tidak ada di dalam agama. Ya, Nabi tidak menjadikan tempat khusus untuk beribadah selain masjid. Masjid adalah tempat berkumpul kaum muslimin untuk mengerjakan ibadah bersama-sama. Ya, nah demikian. Kedua, mereka membuat tandingan bagi masjid, sehingga akan mengurangi jemaah yang rutin ke masjid. Kalau orang-orang mengikuti apa yang mereka lakukan, ya, mengerjakan sholat 5 waktu di tempat ribat, ya, tempat khusus mereka beribadah, yang mereka buat untuk beribadah, masing-masing beribadah di dalam ribatnya masing-masing, apa yang terjadi? Ini akan menyebabkan sepinya masjid. Ini merupakan tandingan bagi masjid. Ya, nah demikian. Sementara dari menara masjid disuarakan, dikumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, ajakan untuk beribadah ya bersama di masjid. Nah, seruan ini menjadi tidak diindahkan ya karena mereka asyik dengan tempat ribat mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka menjadikan kehilangan keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Ya, mereka mengorbankan, ya, menghilangkan keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan masjid. Khususnya melangkahkan kaki menuju masjid. Kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Ini menjadi terabaikan karena tempat-tempat ribat ini. Ya, tempat-tempat ibadah khusus ini. Ya. Nah, sehingga orang tidak perlu lagi
berjalan ataupun tidak perlu melangkahkan kaki ke masjid, karena mereka tidak ke masjid sebenarnya. Mereka hanya berdiam diri di tempat ribat untuk mengerjakan ibadah. Ya, nah, jadi mereka menghilangkan ya salah satu keistimewaan masjid, yaitu didatangi dengan melangkahkan kaki ke sana, dan itu tidak terjadi. Yang keempat, mereka menyerupai kaum Nasrani yang mengasingkan diri di biara, ya, seperti tempat ribat, ya, tempat-tempat khusus untuk beribadah, ya, sehingga ya masing-masing membuat biaranya sendiri ataupun tempat ribatnya sendiri. Dalam hal ini mereka tasyabuh ya dengan kaum Nasrani. Yang kelima, hal ini menyebabkan mereka membujang ya sampai usia tua, padahal mereka masih muda, dan sebagian besar dari mereka ya merasa tidak perlu menikah, ya, dan tidak menikah, ya, membujang sampai akhir hayat. Ini salah satu konsekuensi ajaran yang mereka lakukan, ya, mengkhususkan diri di tempat ribat dan tidak berpikir tentang dunia sama sekali, termasuk di dalamnya ya menikahi wanita. Nah, ini Nabi pernah mengecam ya 3 orang yang datang kepada beliau lalu berazam, aku tidak akan menikahi wanita. Maka Nabi mengatakan, ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnah Nabi, sunnahku, kata Nabi, dan barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya, jadi kebanyakan mereka-mereka yang asyik dengan tempat ribat mereka tidak memikirkan tentang berkeluarga, bahkan punya keturunan, ya, berumah tangga dan lain sebagainya. Sehingga banyak dari mereka yang akhirnya hidup membujang sampai mati, ya, menyendiri sampai mati, sampai meninggal dunia. Nah, ini tentunya keliru. Yang keenam, mereka membuat simbol yang mencirikan diri sendiri sebagai orang-orang yang juhud. Ya, maksudnya adalah agar mereka dikunjungi dan dimintai berkah oleh orang lain, yaitu menjadi wali. Mungkin obsesi menjadi wali ini ya, mereka melakukan hal yang kadang-kadang menyimpang dari kebiasaan kaum muslimin. Ya, supaya mereka terlihat beda, supaya mereka terlihat utama ya dari orang lain. Maka mereka pun membuat simbol-simbol tertentu. Mereka membuat keistimewaan ataupun hal-hal yang spesifik yang mereka lakukan. Ya, tidak dilakukan oleh orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Tujuannya adalah agar mereka dikunjungi, didatangi, diziarahi, ya, dimintai berkah oleh orang lain, ya, hingga menganggap bahwa diri mereka adalah wali Allah yang perlu dikunjungi dan didatangi. Dan apa yang terjadi ketika orang ini mati, maka orang-orang pun mengadakan haul atas kematiannya, ya, perayaan-perayaan haul setiap tahun. Nah, tentunya ini ya menyeret mereka kepada banyak perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Jadi tempat-tempat ribat seperti ini adalah hal-hal yang ya baru diada-adakan ya setelah sepeninggal Nabi SAW. Tidak ada di zaman Nabi SAW. Kita tahu banyak ada kaum sufah, ahlus sufah. Ahlus sufah tidaklah beribadah di dalam tenda mereka, kecuali saat i'tikaf. Adapun di luar i'tikaf mereka berbaur bersama kaum muslimin. Dalam i'tikaf pun, ya, ketika orang itu i'tikaf di dalam tempat i'tikaf, bukan artinya dia mengerjakan sholat 5 waktu di situ. Tapi ketika sholat 5 waktu dikumandangkan, diikomatkan, maka mereka keluar bergabung bersama kaum muslimin. Ya, adapun orang yang ribat ini tidak keluar sama sekali, hatta sholat berjamaah, ya, bersama imam. Ya, sehingga mereka mengerjakannya sendiri di dalam tempat ribat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, demikian ya kita katakan talbis iblis terhadap ya kaum sufi di dalam bab solat ataupun ibadah solat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dari situ kita ketahui bahwa
memang tidak seorang pun yang dilepas oleh iblis, ya, yang dibiarkan oleh iblis. Semuanya menjadi target buruan iblis, ya, dalam bab apapun, ya, bahkan di dalam bab-bab agama, apalagi bab dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ibnu Jauzi mengatakan, aku mendengar ada seorang membaca Al-Quran di tempat ribat. Lalu kaum sufi melarangnya. Ya, kaum sufi melarangnya. Ya, dan pernah mendengar sekelompok orang membaca hadis di ribat. Lalu mereka pun berkata dengan lantang, ini bukan tempatnya. Ya, ini bukan tempatnya. Jadi apa yang mereka lakukan di tempat ribat bukanlah ibadah sebenarnya. Ya, bukanlah ibadah. Ya, tapi justru, ya, mereka memasukkan banyak was-was syaitan, ya, ke dalam hati mereka, ya, sehingga mereka pun semakin jauh dari sunnah, semakin jauh dari kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Dan di antara talbis iblis berikutnya terhadap kaum sufi ini adalah berkaitan dengan harta, amwal, yaitu mereka meninggalkan harta benda sama sekali, secara mutlak. Iblis melancarkan talbisnya kepada kaum sufi generasi pertama yang tulus menjalani kehidupan zuhud dengan cara memperlihatkan aib harta kepada mereka dan menakut-nakuti mereka terhadap keburukannya. Walhasil, mereka meninggalkan seluruh harta benda, lalu mereka memilih hidup dalam kondisi fakir. Ya, fakir, kekurangan, melarat, dan terpaksa harus meminta-minta, mengemis. Ya, maksud hati memang baik, namun tindakan seperti itu keliru. Nah, ini disebabkan karena minimnya ilmu mereka. Ya, nah, jadi iblis tidak perlu lagi bersusah payah untuk mentalbis mereka, karena ketika kaum sufi ini diberi harta tersebut dia gunakan secara boros dan sia-sia. Ya, kalau mereka memiliki harta itu, dan sebagian dari mereka tidak mencari harta sama sekali. Ya, tidak bekerja ataupun berupaya sama sekali. Ya, menunggu rezeki datang dari langit. Maksudnya adalah mengemis dan meminta-minta. Itu bukan rezeki datang dari langit, mengemis dan meminta-minta itu. Karena mengemis dan meminta-minta itu dilarang di dalam Islam. Ya, hingga tidak bisa dikatakan inilah rezeki dari langit. Ya, kalau demikian, ya tentunya apa yang dilakukan oleh para pengemis itu benar. Tapi dalam Islam kita dilarang. Ya, salah satunya adalah kasratus soal, banyak meminta-minta. Ya, meminta-minta. Bahkan Nabi SAW mengecam orang yang ada tapi dia tetap meminta-minta. Ya, orang seperti ini, ya, akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun pada wajah mereka. Wallahu alam bissawab. Nah, di sini ada satu kekeliruan, ya, apa yang mereka pahami tentang miskin dan fakir. Nabi tidak pernah meminta fakir. Ya, Nabi memang meminta miskin, tapi Nabi tidak pernah bercita-cita menjadi orang fakir. Fakir itu melarat, orang yang kekurangan, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya dia harus meminta-minta. Ya, ini adalah salah satu perkara yang buruk yang harus kita berlindung kepada Allah darinya, yaitu dari kefakiran. Ya, dari kefakiran. Sementara kaum sufi memilih hidup fakir. Ya, nah, dan mereka anggap itu satu keutamaan. Nabi berlindung justru dari kefakiran. Tapi Nabi minta miskin dan minta hidup miskin dan dibangkitkan bersama dimatikan dalam keadaan miskin dan dikumpulkan bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Nah, ini miskin, beda dengan fakir. Apa yang diminta dan dilakukan oleh orang-orang sufi ini bukan kemiskinan, tapi kefakiran. Sehingga mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup harus meminta-minta, menengadahkan tangan kepada manusia. Beda dengan kondisi miskin, yaitu cukup. Ya, apa yang kita perlukan, itulah yang kita miliki. Nah, itu miskin. Dan itu tidaklah tercela dan tidaklah berbahaya.
Maka itulah yang paling aman. Ya, itulah yang paling aman. Kita terhindar dari meminta-minta, dan kita juga terhindar dari kesibukan harta. Ya wallahu alam bisawab. Jadi orang-orang sufi ini keliru di dalam memahami hal ini, yaitu antara miskin dan fakir. Dan mereka bangga dengan status mereka sebagai kaum fuqara, orang-orang fakir. Yang mana Nabi justru berlindung kepada Allah dari kefakiran. Ya. Nah, bahkan Nabi mengatakan fa innal faqr bi'sad daji', karena kefakiran itu adalah seburuk-buruk teman. Ya, seburuk-buruk pendamping di malam hari adalah kemelaratan, ya, kekurangan, ya, sehingga untuk mencukupi kehidupan harus meminta-minta kepada orang lain, ya. Nah, itu tidak dianjurkan, bahkan Nabi berlindung kepada Allah darinya dan memerintahkan kita untuk berlindung darinya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi salah satu talbis iblis terhadap mereka adalah terkait dengan meninggalkan harta benda. Sama sekali, sehingga mereka tidak punya nafsu untuk memiliki misalnya rumah, tempat berteduh, pakaian untuk ya berhias, ya, untuk ke masjid dan untuk tampil di hadapan kaum muslimin. Ya, mereka sengaja hidup dengan pakaian bertambal-tambal. Lalu mereka menyalahartikan apa yang dilakukan oleh para sahabat dengan pakaian yang mereka miliki. Ya, nah itu karena ketidakadaan pakaian yang mereka pakai. Ya, bukan sengaja memakai pakaian seperti itu. Kalau ada pakaian yang lebih bagus, mereka akan pilih pakaian yang lebih bagus untuk Jumat, untuk sholat Id dan sholat Idul Adha. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Jadi itu salah satu, ya, kita katakan talbis iblis terhadap para sufi atau kaum sufi, ya, di dalam bab harta benda. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para pemerhati roja yang dimuliakan Allah, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.